ini nanti supaya gayeng ke Bante, sehingga nanti kita harapkan yang hadir ini bertanya supaya gayeng. Tapi kalau nanti yang hadir nggak bertanya berarti semua pinter Bante. Nanti kita yang gantian tanya mereka. Nah ini supaya lebih gayeng ini kepada Mas Eko. Silakan Mas Eko. Ini yang hadir semuanya harus siap pertanyaan ya. Kalau enggak kita yang tanya ke jenengan. Monggo Mas. Sama seperti Bante tadi kurang lebih 20 menit. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ada sebuah bahasa hati. Lahana miha karana muha lahana cima. Saudaraku, ketika aku sentuh dirimu dengan jiwaku, dan ketika aku bisikkan sebuah kata, Dharma, apakah engkau akan mendengar? Rahayu. Rahayu. Yang saya muliakan Bante Damasibu Mahatera, yang saya muliakan Bante Jayamedotera atau Kanjeng Raden Haryo. Bante Jayamedotera itu beliau adalah, kalau dalam bahasa Keraton Solo itu namanya adalah keluarga kerajaan. Jadi beliau itu keluarga kerajaan Bante Jayamedotera. Yang saya hormati Bante Danakaru Mahatera, yang saya hormati tuan rumah Bante Sirirapano Mahatera dan Bante Sugito Tera, serta para Sanavera, Sana Merah ya. Oh Sana Merah ini Sama merah. tahun nggak pernah ketemu Sana Merah, jadi nggak hafal-hafal. Sama merah. Oh sama merah. Sama merah. Oh sama merah. Sama Yang saya hormati para pengurus Bojalo Malang, teman-teman semuanya, masyarakat Buddhis yang ada di wihara. Tadi saya mengalami dua hal juga. Satu, pembawa acaranya mengatakan menginginkan kita sebagai budayawan, dan Kanjeng sahabat saya ini menginginkan saya bicara kebangkitan spiritual. Padahal mestinya mungkin saya akan bicara juga apa hubungannya kebudayaan atau nilai-nilai hati dan kebangkitan spiritual. Malam jagongan hari ini, kalau dalam bahasa Pak Yakob, itu adalah jagongane para sufi. Jadi sufi ini pada umumnya dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan nilai-nilai filosofi, filsafat, pemahaman, pandangan hidup yang luas dan dalam konteks bahasa raja. Jadi raja besar itu selalu memiliki suatu acara yang jarang sekali beliau lakukan, yaitu acara ini disebut dewa-dewonan. Jadi yang mulia Bante Damasibu Mahatera ini malam ini kayak dewa gitu. Pemahamannya sedemikian luas gitu, tanpa beban. Urip itu sudah saumpamane wis mung mampir ngombe ya. Beliau memahami hidup ini sedemikian kemudian sederhana, dan kemudian mampu mengejawantahkan apa arti kemudian hidup
dan kehidupan itu yang sedemikian rumit dan kompleks tetapi sederhana. Dan itulah seorang dewa. Nah, karena saya berhadapan dengan seorang dewa, seorang sufi, yang mungkin saya juga pakai bahasa yang setengah dewa saja. Ada sebuah bahasa yang kami sebut sebagai bahasa bumi. Ada yang mengatakan sebagai bahasa mantra, ada yang mengatakan itu sebagai bahasa Adisaka. Dan bahasa bumi ini tahun 2009 ketika saya diundang oleh beliau Mas Trimo, pertama kali juga kita utarakan ya. Dan saat itu Pak Permadi Esa kaget karena beliau mengatakan itu kok bahasa Gajah Mada gitu ya Pak Trimo. Iya. Dan setelah 12 tahun kita diundang lagi nih di Malang ini. Maka di Ampel Gading, di lereng Gunung Semeru atau Mahameru ini, mungkin para dewata, para dewa sudah saatnya turun untuk ikut menyelesaikan permasalahan moral, etika, aturan tatanan di masyarakat kita. Lahana jima rahana mahana tatu muka mihalahana tara maha karana. Saudaraku, engkau lihatlah bumi yang telah menaungimu dan telah menghidupimu, yang terus akan kemudian menjagamu. Tetapi sekarang ini bumi itu ingin menunjukkan bahwa dia ada. Kalau kemudian kita mendengarkan apa yang kemudian diutarakan oleh bahasa bumi mengenai bumi ini, bahwa mungkin segala kejadian yang ada, baik meletusnya gunung Merapi, ataupun segala bencana alam, ataupun pandemi COVID-19, tadi dikatakan bumi ingin menyatakan dirinya ada. Apa artinya bumi? Bumi berarti ibu. Mi adalah saya atau kita. Jadi bumi adalah ibu kita, pertiwi kita. Ada pepatah, surga di bawah telapak kaki ibu. Mengapa? Karena ibulah yang punya surga. Punya surga. Surga garba. Ibulah yang punya rahim. Tempat asal dan berusul kita. Ketika kita tidak menapak, ketika kita tidak melakukan apa yang menjadi tapak pijak, perilaku, cinta kasih, rasa sayang ibu terhadap kita, maka kita akan menjauh dari yang namanya surga. Dalam bahasa sekarang surga artinya suatu kehidupan yang tenang, penuh dengan kedamaian, cinta dan kasih. Demikian juga dengan ibu kita yang besar. Demikian juga dengan tanah dan air kita, bahwa ketika kita tidak melakukan suatu penghormatan, rasa menyayangi, rasa mengerti apa yang sudah diberikan oleh
bumi ini terhadap kita, maka kita tidak akan mendapatkan surga pada bumi kita. Kita tidak akan mendapatkan kedamaian pada tanah air kita. Bahkan kita tidak mendapatkan manfaatnya bagi bangsa kita. Dan itulah yang kemudian terjadi. Bumi ingin diketahui bahwa mereka itu ada. Dan bumi ini akan mencatat apa yang menjadi perilaku daripada anak manusia. Lahana miha karana muhalah anatami rahana tatu tima rahana tatu. Kalaupun aku sudah kemudian nyatakan tanda-tanda bahwa Mahadewa akan turun, apakah kemudian engkau pun tak akan tahu dan paham? Para biku yang mulia dan para bapak-bapak semuanya, bahwa tanda-tanda kebesaran, keagungan daripada para dewata, para mahadewa sudah ada. Dan apakah kemudian kita pun akan terdiam saja dan kemudian menunggu? Apakah kita kemudian akan terus bersembunyi, bahkan kemudian menutup diri? Jadi sungguh luar biasa bahwa pada malam yang baik ini, di tengah daripada cahaya bulan ini, tadi dari moderator bertanya kepada saya supaya kita ini bicara kebangkitan spiritual. Saudara saya Pak Trimo itu tidak tahu, mungkin kalau belum saya ceritain nanti sebentar lagi. Kebangkitan spiritual Indonesia, konsep besar itu lahir dari bisikan seorang biku. Biku ini sakti, dan bikunya di depan saya. Tapi tidak saya utarakan siapa biku tersebut. Jadi saat itu saya diminta untuk memberi sambutan di Hari Raya Waisak Nasional. Dan pada saat pertemuan itu kita berdiskusi tentang Candi Borobudur dan keinginan daripada para staf presiden untuk menjadikan Borobudur sebagai sentral spiritual Buddhis dunia. Yang mulia biku tersebut mengajak saya berdiskusi bagaimana nanti mendatangkan para biku dari berbagai negara, bagaimana menjadikan Candi Borobudur sebagai cahaya spiritual dunia. Borobudur sebagai kitab kehidupan paling besar di seluruh dunia. Itu yang beliau bicarakan. Dan pembicaraan yang diberikan kepada saya itu saya anggap sebagai suatu kepercayaan bahwa beliau ingin supaya saya terlibat. Dan sebelum saya pulang, beliau membisiki, Mas Eko, nanti cari tanah di sekitar daerah Candi Borobudur. Dan kita nanti akan pakai tempat tanah tersebut untuk kita buat sebagai suatu wihara. Dan kemudian dari bisikan biku tadi lahirlah konsep besar yang namanya kebangkitan spiritual bangsa Indonesia bersama dengan Candi Borobudur sebagai cahaya spiritual dunia. Mengapa?
Mengapa harus dibersamakan antara kebangkitan umat Buddha di Indonesia dan atau kebangkitan agama Buddha di Indonesia atau tahta agama Buddha kembali lagi ke Nusantara di abad 21 dengan kebangkitan spiritual bangsa Indonesia. Mengapa? Karena memang harus bersama-sama. Dan itu memang satu. Dan satu, itu ada satu kesepakatan. Satu perjanjian. Satu ikatan. Satu tujuan. Satu cita-cita. Satu harapan. Satu kehormatan. Satu darah tujuan besar daripada bangsa Indonesia. Kita mungkin tidak pernah paham bahwa apa yang terjadi sekarang ini pada malam hari ini ada sebuah proses pertemuan perjanjian daripada keluhuran yang mungkin ada beberapa ratus tahun yang lalu. Kita mungkin tidak paham. Kita mungkin tidak paham bahwa suatu saat nanti bisikan yang diberikan oleh seorang biku pada diri saya tentang tanah yang akan dipakai sebagai wihara menjadi konsep besar berkembang tanah pemukiman cahaya spiritual bangsa-bangsa dunia di Indonesia. Tanah pemukiman spiritual bangsa-bangsa dunia di Indonesia. Mengapa? Mengapa kita nanti yang bisa memiliki tanah pemukiman spiritual bangsa-bangsa di dunia? Karena kita punya mahakarya, kitab kehidupan paling besar itu. Candi Borobudur adalah kitab kehidupan paling besar, mahakarya dunia. Dan seluruh kitab di dunia ini adalah kitab kehidupan. Tetapi hanya di bumi Jawa, di bumi Nusantara, di bumi Indonesia ini, kitab kehidupannya tidak hanya ditulis dalam sebuah kertas, tetapi dipahat pada sebuah batu. Berapa lamanya waktu untuk memahat? Kalau dibandingkan dengan menulis pada kertas, di kertas mungkin setengah jam selesai. Ini belum tentu ketika dipahat 2-3 bulan selesai. Berapa biayanya ketika ditulis, kemudian dipahat dalam suatu bentuk rupa? Berapa biayanya, berapa waktunya? Dan itu menjadi wujud. Dan itulah sebenarnya kejayaan bangsa Nusantara. Kejayaan dan kebesaran serta keagungan bangsa Nusantara adalah kejayaan spiritualitas. Kejayaan spiritual. Ketika Candi Borobudur menjadi tujuan spiritual dari bangsa-bangsa itu. Dan itu adalah karya agung bangsa Indonesia. Yang memang pemimpinnya beragama Buddha pada saat itu. Dan sekarang bagaimana kita harus mengembalikan lagi supaya Candi Borobudur menjadi cahaya spiritual bangsa-bangsa di dunia. Caranya hanya satu, harus lahir
kebangkitan spiritual pada bangsa. Tidak ada. Kebangkitan spiritual pada bangsa Indonesia akan melahirkan para pemimpin spiritual. Akan melahirkan para wali sangha di zaman dahulu untuk menjadi pendamping, penasihat daripada raja. Tetapi sekarang ada menjadi pendamping, penasihat presiden. Dan tugas saya sebenarnya hanya petugas dari para pemuka agama untuk memuliakan kembali kemuliaan mereka. Untuk mendapatkan kembali nilai. Dan selama ini bangsa kita sudah meninggalkan spiritualitas bangsanya sendiri. Harus kemudian dikembalikan tahta kebesaran agama Buddha di Nusantara. Apa artinya tahta? Tahta dari kata tata. Ada kata H di tengah. H ini artinya besar dan agung. Artinya tatanan kebesaran dan keagungan agama Buddha di Nusantara harus kemudian dikembangkan. Saya akan temani dan saya akan bersama-sama. Dan saya Mas Eko, 5 menit lagi. Tadi bahwa bumi sudah memanggil dan bumi sudah kemudian berjanji. Saya lihat malam hari ini luar biasa. Saya juga kemudian paham tentang berbagai acara yang dilakukan oleh wihara ini tentang sesajen, pepunden, Yamba Gading. Sesajen dari kata sesaji. Sesaji dari kata aji. Aji artinya sesuatu hal yang tua, sesuatu hal yang menjadi pusaka, sesuatu hal yang kemudian dipersembahkan. Jadi sesaji adalah sesuatu hal yang kemudian menjadi tua, menjadi kekuatan yang harus dipersembahkan. Pepunden dari kata pepundi. Pepundi artinya yang ditinggikan, yang diutamakan. Siapa yang diutamakan, ditinggikan? Para leluhur kita, para pemimpin-pemimpin kita zaman dahulu, para sangha di zaman dahulu harus ditinggikan. Kita paham. Tetapi memang penting sekali juga untuk mengupas kembali nilai-nilai. Supaya kemudian di dalam nilai-nilai itu mampu memberikan semangat, motivasi, dorongan, kebersamaan tentang kebangkitan. Karena sudah tidak ada cara lain. Bahwa harus lahir para pemimpin spiritual dari agamanya apapun, dari berbagai latar belakang, untuk menegakkan moral, etika, aturan, tatanan, kesungguhan hati, cinta kasih, kasih sayang, kebajikan, memayu, ayune, bawono. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih Mas Eko. Mohon aplausnya untuk kedua beliau ini.